Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tetap bahagia dan tetap semangat ya. Oke, baik teman-teman. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan mengajak teman-teman masih bercerita tentang dongeng, ya, masih bercerita tentang dongeng. Nah, Bunda mau tanya nih sama teman-teman. Teman-teman pernah gak sih ngelihat orang yang lagi baca dongeng, atau mungkin teman-teman pernah melihat pentas orang yang sedang membacakan dongeng? Nah, mungkin kalau teman-teman amati ya, setiap orang yang membaca dongeng atau membacakan cerita itu pasti menggunakan intonasi. Intonasi itu apa, Bun? Intonasi itu adalah naik dan rendahnya suara. Jadi membacakan dongeng itu nggak datar gitu ya, tapi ada intonasinya. Kemudian yang kedua, membaca dongeng itu dengan ekspresi wajah. Bagaimana ketika senang, bagaimana ketika sedih, bagaimana ketika kesal, dan lain-lain sebagainya. Begitu teman-teman. Nah, sekarang teman-teman boleh silahkan coba untuk membacakan dongeng dengan intonasi suara dan ekspresi muka ya. Nah, di halaman 63 ada dongeng tentang kisah ikan dan burung yang bersahabat. Teman-teman silahkan dibuka di buku tema 2, sub yang kedua dan pelajaran yang kedua di halaman 63. Oke, Bunda bantu baca, teman-teman juga silahkan ya membaca di rumah. Oke, kisah ikan dan burung yang bersahabat. Di sebuah hutan, hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui sesuatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggir sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atas kepalanya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi. Saat memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan teman-teman dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat ia melihat ke dalam air, di dasar air sungai ia melihat banyak sekali cacing-cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata si burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing-cacing itu di atas pohon. Nah, saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Jadi kebalikannya, ketika ikan melihat biji-bijian di atas pohon, dia melihat burung yang berterbangan. Ketika burung yang beristirahat, dia melihat ikan yang menyelam di dalam dasar air. Oke, lanjut ya teman-teman. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitannya masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung yang menyelam ke dalam air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung melihat berkali-kali ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian itu. Lalu mereka berkenalan. Nah, persahabatannya itu berawal dari situ. Jadi satu sama lain saling melihat kesulitannya gitu. Ikan kesulitan untuk memanjat, untuk melompat gitu kan. Burung pun kesulitan untuk menyelam. Selanjutnya,
"Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini?" kata burung. "Benar, tapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu," jawab si ikan. "Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu," balas si burung. "Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai?" ajak si ikan. "Terima kasih ikan, aku setuju," sahut burung dengan gembira. Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, begitu teman-teman kisah atau dongeng dari ikan dan burung yang bersahabat gitu. Nah, kalau dalam dongeng tadi mungkin teman-teman sudah membaca dan sudah memahaminya. Jadi bagaimana ikan dan burung itu mereka saling melengkapi dalam kekurangannya gitu kan. Ikan tidak bisa berenang, ikan tidak bisa terbang, burung tidak bisa berenang, tapi mereka saling melengkapi dan saling membantu. Akhirnya burung bisa memakan cacing, ikan juga bisa memakan biji-bijian. Itu ya, saling melengkapi dan saling membantu. Oke, next. Nah, teman-teman, di halaman 64 itu seperti biasa ya, ada pertanyaan. Kenapa sih Bun setiap dongeng itu harus ada pertanyaannya gitu. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengetahui apakah teman-teman itu sudah memahami isi dongeng itu atau belum gitu. Makanya ada pertanyaannya. Mungkin di sana ayo berdiskusi. Biasanya kan harus berdiskusi itu dengan banyak orang ya, dengan teman atau dengan kelompok. Tapi karena kita masih belajar di rumah, jadi silakan teman-teman dijawab sendiri ya. Dan selanjutnya juga teman-teman bisa dilihat di halaman halaman 70. Di halaman 70 itu ada lebah pekerja dan lebah pejantan. Karena ini masih sama ya teman-teman, masih tentang dongeng, jadi teman-teman bisa mengisi sendiri. Nah, ini soalnya ada di halaman 71 dan 72. Hanya 5 soal aja ya, yang tadi ada 3 dan yang di halaman 70 ada 5 soal. Silakan teman-teman baca dulu, resapi dulu isi dongengnya itu apa gitu kan, sehingga teman-teman bisa paham. Kemudian selanjutnya silakan diisi pertanyaannya. Oke teman-teman? Oke, good luck teman-teman. Semoga berhasil dan see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.